Keluaran pasal 32 ayat yang kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Saudara sekalian, hidup ini diberikan pilihan, apakah kita menjadi orang yang konsisten ikut Tuhan dan kebenarannya, ataukah menjadi orang yang kompromis. Tentunya di dalam hidup selama di dunia, kita selalu diperhadapkan kepada prinsip yang harus ditegakkan, tetapi juga gaya hidup yang kompromis. Gaya hidup atau pilihan hidup berkompromi tentunya tidak bisa dihindarkan selama kita di dunia. Karena kita patut bersosialisasi dan patut menghargai sesama kita. Sehingga ada kompromi-kompromi di mana kita harus melunakkan prinsip yang kita pegang. Sebagai contoh adalah ketika Anda membeli makanan, ternyata makanan itu tidak selezat yang dipromosikan atau yang Anda harapkan, tetapi Anda tetap memakannya. Ketika Anda pergi ke toko mencari merek odol tertentu, tetapi tidak ada merek yang Anda biasanya pakai, Anda akhirnya harus membeli merek yang lain. Dalam hidup ini banyak hal-hal di mana kita harus kompromis. Tetapi di dalam hidup ini ada hal-hal di mana kita tidak bisa berkompromi, khususnya tentang penyembahan kepada Tuhan dan moralitas. Ketika Anda melakukan kompromi dalam hal iman terhadap sesembahan kepada Tuhan, maka itu merupakan hal yang membahayakan. Ketika Anda berkompromi di dalam hal moralitas, maka itu akan mempunyai dampak yang negatif. Di dalam Keluaran pasal 32, dengan jelas kita lihat Harun pada saat itu berada di tengah-tengah suasana yang dilematis. Musa yang ditunggu-tunggu berada di atas gunung berkomunikasi dengan Tuhan, menerima hukum Tuhan, tetapi tidak turun, belum menjumpai bangsa Israel. Bangsa Israel yang ketakutan, cemas, siapa yang akan memimpin mereka? Akhirnya mendesak Harun agar membuat bagi mereka Allah, sesuatu yang berjalan di depan mereka selama di padang gurun, untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin mereka, yang sampai pada hari ke-40 belum nampak sosoknya. Karena itu Harun terdesak. Di tengah situasi yang sulit itu, bagaimana sikap Harun? Harun mengambil jalan kompromis. Dia mengatakan kepada bangsa Israel, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah semuanya kepadaku. Ini merupakan strategi kompromis dari Harun. Dia ingin mengulur waktu untuk memenuhi ambisi, harapan dari bangsa Israel pada saat itu. Kemudian bangsa Israel mengumpulkan anting-anting perhiasan emas yang diminta oleh Harun. Akhirnya Harun di dalam langkah kompromisnya itu, dia menerima perhiasan emas itu. Kemudian di dalam ayat 4 dikatakan diterimanya itu dari tangan mereka
dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Harun beranggapan dia membuat patung anak lembu emas hanya sebagai simbol, figur buatan menggantikan Musa. Tetapi setelah patung anak lembu emas itu terbentuk, apa yang terjadi? Bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas itu. Justru bukan hanya menggantikan Musa sebagai pemimpin mereka, tetapi menjadi sesembahan mereka. Mereka melanggar perintah 1 dan 2 dari 10 hukum Allah. Bahkan bangsa Israel dikatakan mereka mengadakan perayaan, upacara, makan, minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini merupakan peniruan cara hidup, cara memuja dewa-dewa di Mesir yang mereka lihat, disertai dengan pesta yang bersifat amoral, seksualitas. Kompromi Harun menyeret bangsa Israel menyembah berhala. Kompromi dari Harun akhirnya bukan hanya berdampak kepada bangsa Israel menyembah berhala, tetapi Harun juga mengalami pelemahan di dalam karakter dan prinsip hidupnya. Apa yang menunjukkan hal itu? Ketika Musa turun dan dia melihat penyembahan berhala itu, Musa marah dan dia melempar 2 loh batu yang ditulis oleh jari Allah sebagai tanda pecahnya hubungan perjanjian yang dibuat oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Dan Musa ketika dia mengkonfrontir Harun mengalami kemerosotan di dalam prinsip hidupnya. Inilah dampak sikap kompromis Harun. Dalam hal apa dia menjadi lemah? Yang pertama, ketika Musa mengkonfrontir, maka Harun justru melempar kesalahan kepada bangsa Israel saja. Dia mengatakan, memang bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur. Kemudian juga dia mengalami pelemahan itu dengan apa? Dia tidak menyebut kesalahannya. Kesalahan yang tercatat di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang keempat, bahwa dia menerima anting-anting itu dan dia membentuk patung anak lembu emas yang bahan dasarnya tentu terbuat dari kayu, tetapi dilapisi dengan emas yang dilebur pada bagian-bagian tertentu dari patung tersebut, entah itu mata, telinga, dan sebagainya. Ayat 4 dikatakan diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Jadi kita melihat apa yang dilakukan Harun. Harun menyangkalnya, Harun menutupinya. Lalu Harun juga mengalami pelemahan prinsip dan kejujuran dalam hidupnya. Di dalam ayat 24, Harun katakan, mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Sungguh aneh. Barang-barang perhiasan dilempar ke dalam api, muncul patung anak lembu emas. Bukankah hal ini sangat mustahil? Jadi kita melihat inilah konsekuensi hidup yang kompromis di dalam iman kepada Tuhan. Hidup yang kompromis di dalam hal etika, moralitas. Dan peristiwa ini tercatat di dalam sejarah, khususnya Keluaran pasal 32. Dan peristiwa ini menyeret bangsa Israel sebagai umat pilihan ke dalam dosa. Dan kita melihat di dalam
Kitab Ulangan pasal 9 ayat 20 dengan jelas dikatakan, sebenarnya Tuhan juga murka kepada Harun, tetapi Musa berdoa syafaat bagi Harun agar tidak terkena murka Allah. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari sini? Pelajaran ini mengajarkan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, berkomitmen penuhlah mengikut Dia. Setialah kepada Tuhan Yesus di dalam hidup kita, di dalam penyembahan kita. Setialah kepada firman-Nya. Taatlah kepada firman-Nya. Ketika Anda diperhadapkan dengan sikap yang kompromis, supaya menyembah atau mencari sesembahan lain, mungkin wujudnya orang pintar, mungkin wujudnya adalah patung, mungkin wujudnya itu adalah kepercayaan mistis yang bertentangan dengan iman Alkitabiah. Maka tegaslah, tetap teguh setia kepada Tuhan Yesus. Ketika diperhadapkan dengan kompromi moralitas, maka tegaslah berdiri pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Mungkin Anda digoda untuk kompromi oleh sahabat, oleh komunitas, untuk bekerja tidak jujur, bekerja manipulatif, membiasakan dusta dan tipu menipu. Ayo tegas di dalam keputusan moralitas. Mungkin Anda juga diajak, digoda oleh komunitas untuk menikmati video porno, pornografi. Tegaslah, tidak berkompromi, karena dosa akan menyeret Anda ke dalam dosa berikutnya, dan itu bukan jalan berkat. Banyak godaan agar Anda kompromi dalam penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan, kompromi di dalam hal moralitas. Tetapi mari berjalan konsisten mengikut Tuhan. Kompromi, apakah jalan sukses atau jalan celaka? Kompromi, apakah jalan yang diberkati Tuhan ataukah jalan di dalam penghukuman Tuhan? Mari pilihlah jalan hidup setia, komitmen, tegas mengikut Tuhan, dan berpegang pada kebenarannya. Amin.